Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pada hari ini kita masuk pertemuan ketujuh, yang mana KD yang akan kita bahas hari ini yaitu 3.2, memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Selanjutnya, indikator pengembangan kompetensinya yang akan kita bahas hari ini ada dua. Yang pertama, 3.2.1 menjelaskan hakikat globalisasi dan komunitas lokal. Yang selanjutnya, 3.2.2 menjelaskan faktor pendorong globalisasi berdasarkan pengamatan. Baiklah Ananda semuanya, tolong diperhatikan dan disimak materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada indikator yang pertama yaitu 3.2.1 menjelaskan hakikat globalisasi dan komunitas lokal. Yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi merupakan segala proses perubahan yang sudah mendunia terhadap semua aspek kehidupan manusia. Menurut Cohen dan Kennedy, globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Globalisasi dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Berikut ini karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, internet yang menunjukkan komunikasi global terjadi dengan cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, seperti masalah ekonomi, lingkungan, serta permasalahan lainnya. Yang kedua yaitu komunitas lokal. Komunitas lokal merupakan suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat yang bersifat lokal yang membentuk kesatuan dengan latar belakang yang dimiliki seperti kesamaan geografis. Contohnya seperti kepercayaan, sumber daya, referensi, kebutuhan, risiko, dan kegemaran. Baiklah Ananda semuanya, kita masuk pada indikator 3.2.2 menjelaskan faktor pendorong globalisasi berdasarkan pengamatan. Yang pertama yaitu ada disebabkan karena kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor utama pendorong terjadinya globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Kemajuan ini menyebabkan jarak antara individu semakin dekat, yang mana orang bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang cukup jauh tanpa menggunakan banyak waktu. Yang kedua, ada kemajuan dalam bidang transportasi. Perkembangan sistem transportasi di dunia membuat globalisasi semakin terasa. Berkembangnya transportasi adalah salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu, dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan waktu yang lama dalam perjalanan karena hanya menggunakan kendaraan yang tradisional seperti kuda, unta, dan lainnya. Namun, pada sekarang ini sudah banyak jenis kendaraan yang cukup cepat dalam perjalanan seperti pesawat terbang, kereta api, mobil, motor, dan lainnya. Yang ketiga, disebabkan karena adanya sistem perekonomian negara-negara yang terbuka. Sistem ekonomi terbuka ini dapat mendorong terjadinya globalisasi, di mana adanya kerjasama antara satu negara dengan negara lain
dalam bidang ekspor dan impor yang semakin marak. Yang keempat yaitu adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sistem di mana negara yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas untuk melakukan perdagangan di negara lain tanpa dengan biaya yang lebih murah dan dipermudah. Hal ini dapat mendorong terjadinya globalisasi di dunia. Yang kelima, adanya sistem keuangan internasional yang liberal. Salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi di dunia ini ialah liberalisasi sistem keuangan global. Hampir setiap negara memiliki ketergantungan dengan sistem keuangan global yang ada, salah satunya Indonesia yang membutuhkan dana atau modal investasi dari lembaga keuangan di dunia atau negara lain. Yang keenam yaitu kemudahan dalam migrasi. Pada saat ini semakin banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan memiliki berbagai macam alasan atau tujuan seperti untuk bekerja, menuntut ilmu, wisata, dan lainnya. Dengan demikian, dapat membuat orang-orang yang ada dalam satu daerah sudah terbiasa dengan orang-orang pendatang yang datang dari daerah lainnya. Misalnya ke Bali dengan turis-turis internasional. Yang ketujuh yaitu kerjasama atau hubungan antar negara. Salah satu yang mendorong terjadinya globalisasi ialah kerjasama atau hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Contohnya saja Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, yang artinya hubungan internasional yang hanya melibatkan dua negara, misalnya adanya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, ada hubungan multilateral, yang artinya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara, misalnya kerjasama OPEC, PBB, WTO, dan lainnya. Dan selanjutnya ada hubungan internasional, yang artinya hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Baik Ananda semuanya, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang tidak mengerti atau yang masih kurang paham, silakan ditanyakan melalui WA. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.